Di gelas itu diisi air. Kalau terus diisi, pastinya meluapkan. Kalau sudah meluap, luapnya lari kemana? Pasti kocar-kacir. Nah, lebihnya itu bisa dibilang sudah tidak berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan juga diberi kehidupan yang penuh berkah. Amin. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi sebuah nasihat ya, terutama untuk para pemula yang mungkin sudah berjualan atau sudah berjualan beberapa bulan atau minggu atau hari, atau mungkin ada yang masih berencana untuk berjualan sayuran keliling ya, maksudnya ya. Di sini saya hanya berpesan ya, biasanya kalau pedagang sayur keliling yang masih pemula, untuk awal-awalnya mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Jadi itu adalah hal yang biasa. Bisa dibilang ya, itu hanyalah ujian utama. Namanya juga usaha, tidak akan mungkin langsung lancar ya. Jadi harus telaten. Dan biasanya masa-masa datangnya pelanggan itu kalau sudah berjalan sekitar 2-3 bulan, itu baru pelanggan sudah berdatangan satu persatu. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan pelanggan bagi yang pemula. Tapi di sini ya, saya hanya ingin berbagi sebuah nasihat saja. Ketika kalian sudah lancar usahanya bagi pemula, ketika jualan kalian sudah lancar, yang awalnya mungkin agak sulit mendapatkan pelanggan, biasanya akan timbul sebuah ambisi dalam pikiran kalian. Pertama, mungkin ingin kulakan sayuran lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak hasil. Karena apa? Karena kalau masa-masa jayanya mungkin hasilnya sudah mulai banyak. Jadi pikiran yang ada mungkin ingin nambah penghasilannya, pemasukannya supaya makin bertambah. Emang benar sih sebenarnya itu penghasilan ya, kita makin banyak makin banyak kulakan sayur, hasilnya pasti juga akan lebih banyak. Tapi ingat, saya hanya mengingatkan saja, ini untuk pemula saja ya. Masa jaya seorang pedagang sayur yang saya alami dan juga kawan-kawan saya sendiri ya, selama kurang lebih hampir 16 tahun sampai sekarang, itu berdasar dari pengalaman itu ya, hampir semuanya itu kurang dari 3 tahun biasanya masa jaya-jayanya pedagang sayur. Paling tidak setelah itu ya sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke depan biasanya sudah mulai kesulitan saat berjualan. Jadi saya hanya mengingatkan saja, ketika sayuran kalian lancar, usaha kalian lancar berjualan sayur keliling, hilangkan ambisi untuk kulakan sayur lebih banyak lagi. Karena apa? Karena itu datangnya bukan dari diri kita ya sebenarnya. Itu sebenarnya itu bisikan dari setan itu. Supaya apa? Supaya kalian itu lupa. Karena pada saat itu ya, yang akan timbul itu sebuah kelalaian nantinya. Akan ada banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi saya hanya mengingatkan saja,
Yang pertama mungkin bisa lupa waktu. Biasanya kita kerja keluar jam 3 pagi, pulang jam 12. Kalau kita keluarkan sayur banyak, otomatis akan nambah waktu. Karena barang yang kita kulak itu makin banyak, bisa sampai sore atau mungkin bisa sampai malam. Jadi waktu itulah yang akan menambah, yang akhirnya akan membuat kita lupa waktu. Karena apa? Ya karena mungkin sudah keasikan karena merasakan betapa banyaknya hasil yang didapat. Dan di situ kesalahan yang kedua, kita lupa menjaga kesehatan. Karena kita akan berpikir seolah-olah hasil yang kita dapat itu adalah obat kesehatan kita. Itu hanyalah pikiran logis yang sebenarnya itu nggak masuk akal. Jadi buat para pedagang sayur pemula ya, ingat, kalau sudah lancar, nggak perlu berambisi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena rezeki yang Tuhan kasih itu sudah memang ada takarannya, nggak akan mungkin lebih. Kalau misalnya lebih, ya bayangin aja, ibaratnya kalian megang gelas, di gelas itu diisi air. Kalau terus diisi, pastinya meluap kan? Kalau sudah meluap, luapnya lari kemana? Pasti kocar-kacir. Nah, lebihnya itu bisa dibilang sudah tidak berkah. Jadi rezeki kalian tetap yang ada di gelas itu. Jadi jangan gunakan ambisi saat berjualan. Syukuri apa yang kalian dapat. Karena apa ya? Ambisi itu ya bisa mengalahkan kita sebenarnya. Bisa mengalahkan hati kita. Dari lancarnya jualan, pasti kita akan berani ngutang di pasar, berani minjam ke bank, yang akhirnya kita enteng megang titipan orang, enteng megang uang orang. Pokok pesan saya cuma satu, jangan berambisi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi, oke? Karena maupun kalian berpikir secara logis, itu akan tetap salah. Kalian berpikir kalau penghasilan itu adalah semangat bagi kalian, itu salah. Jadi prinsip yang harus kalian pakai itu yang lebih baik cuma satu. Jadikan usaha dagang kalian, usaha dagang sayur keliling kalian itu sebagai transportasi atau sebagai jalan untuk menjemput rezeki kalian dan juga rezeki anak-anak kalian, istri dan anak-anak kalian. Itu akan lebih baik. Anggap saja usaha dagang kalian itu sebagai perantara untuk menjemput rezeki kalian. Karena rezeki itu nggak perlu dicari, tapi wajib untuk dijemput. Jadi hilangkan yang namanya ambisi. Nggak perlu berambisi lah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena itu juga percuma. Itu hanya akan membuat kalian bangkrut di kemudian hari. Kalau nggak percaya ya silahkan dicoba, nggak apa-apa kalau mau dicoba. Karena saya sudah 1 tahun terakhir ini sudah ada 5 pedagang yang berhenti karena apa? Karena sudah tidak mampu. Kurang dari 3 tahun 5 pedagang ini. Kalau awalnya kesulitan, setelah itu banyak pelanggan, mereka berambisi, berani ini, berani itu, berani ini, berani itu, akhirnya mereka jatuh sendiri. Jadi pesan saya, jangan gunakan ambisi tapi gunakan hati.
Banyak-banyak bersyukur aja dengan apa yang kalian hasilkan dari usaha kalian. Oke, cukup sekian dulu video saya ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk bagi pemula. Jadi jangan gunakan ambisi saat usaha dagang kalian itu sudah lancar. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan usaha dagang kalian selalu dilancarkan ya, dan diberkahkan semua hasil rezekinya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.